Oke, saya kembali lagi. Kita lanjut ke bagian menu network ya. Di network kita ada menu customer map, termasuk nanti di dalamnya ada ODP juga ya. Ada ODP management, traffic, KW monitor, dan ADS device. Kita mulai dari network. Kita akan lihat seperti apa tampilan mapnya. Saya menggunakan map dengan tampilan hybrid ya. Jadi hybrid ini nantinya akan menampilkan citra satelit dan ada jalan-jalan, keterangan jalannya. Ini pelanggannya ada beberapa yang jauh ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ODP 1. Keterangannya seperti apa, kapasitinya ditampilkan di map. Di sini ODP 2 terhubung melalui ODP 1 seperti itu. Maka akan terlihat animasi seperti ini. Ini dibuat si garis ini tidak lurus lagi ya. Kita buat lengkung mengikuti jalan. Ini jalannya lengkung. Kemudian nanti dari pelanggan ke ODP ada animasi juga seperti ini. Kalau dia online dia berwarna hijau, kalau dia offline nanti dia berwarna merah seperti itu. Itu untuk di map. Jadi kita nggak bisa geser dia ya, karena koordinat ini sudah kita input di halaman customer tadi, di bidding customer. Ini ODP juga belum saya mapping connect kemana gitu ya. Lanjut ke halaman ODP. Nah, ini bagian penting dari untuk di map tadi ya. Kita tentukan ODP yang kita punya ini kapasitasnya berapa. ODP 1 ini terhubung ke ODP mana gitu. Kalau dia ODP utama ya udah nggak usah. Kita kasih alamat di sini. Kemudian kita input manual untuk keterangan powernya. Dia inputnya berapa sebelum masuk splitter 8 misalkan. Ini kan kapasitinya 8 ya. Output ke pelanggan berapa misalkan di sini inputnya min 14, outputnya min 20 gitu. Nah, ini warna lainnya mau apa, merah atau kuning untuk ODP yang satu ini. Di lokasinya di mana, kita tandai lokasinya di mana, kita save dan seterusnya. Kita coba lihat kembali, tadi kita ganti menjadi warna pink, tapi ini sepertinya tidak akan terlihat. Nah, tiba-tiba ini kenapa menjadi warna merah yang merah-merah menurut mereka ya. Nah, garis ini tidak berubah menjadi pink karena dia warna ODP itu lain ini dari mana ke mana gitu ya. Sementara ODP 1 tadi tidak mengarahkan kemana-mana ya, tidak ada apinya. Kalau ODP 2 dia warna hijau seperti ini, warna oranye tadi ya, akan seperti itu. Kita bisa atur di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur mapnya ya. Kemudian selain di halaman pelanggan tadi kita punya ini ya, traffic. Untuk halaman pelanggan ini sudah saya buat tampilan seperti mobile. Kita login sebagai customer dulu ya. Kita cari WhatsApp-nya. Nah, fitur OTP ini bisa kita nonaktifkan di halaman admin ya. Ini saya aktifkan. Nah, login. Ini teman-teman lihat di sini ada menu di bawah. Tampilannya itu akan seperti ini kalau di mobile, di handphone nantinya. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada traffic ya, penggunaan 1 MB misalkan. Itu siapa namanya, di Fitri, nanti
halaman admin kita juga bisa lihat trafficnya. Ini semua interface bisa lihat. Nah, kalau untuk yang pelanggan kita menggunakan QU ya, biar lebih akurat. QU dari pelanggan tertentu gitu kan. Ini pelanggan hotspot. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini untuk traffic monitor. Jadi kita bisa pantau penggunaan masing-masing pelanggan berdasarkan QU-nya. Ini menggunakan simple queue ya. QU yang di simple queue. Oke, seperti itu. Di halaman pelanggan tadi juga kita punya ini ya. Nah, udah seperti ini. Nah, ini error ini biasanya ada gangguan dari server ke MikroTik kita koneksinya ya. Nanti kalau kita reload juga nanti kembali lagi biasanya. Nah, halaman tagihan. Oh, pahit nih. Customernya dia udah bayar. Nanti kalau tagihannya sudah banyak, nanti akan tampil banyak list tagihan ya. Profilnya dia seperti itu. Oke, tadi saya mau bikin apa ya? Nah, ini ya. QU Monitor selain di halaman pelanggan, QU Monitor itu ada di halaman ini ya. Di halaman pelanggan penggunaan 8 MB misalkan dari paket 20 masih normal kan, masih aman. Kalau ada keluhan lemot berarti ada kendala di jaringan kita. Nah, kemudian ini di bagian ACS device. Saya akan demokan di dalam fungsi ACS device. Sebelumnya kita sudah setting terlebih dahulu di halaman setting untuk koneksi API ke server ACS kita. Nanti akan ditampilkan semua perangkat ACS yang terhubung. Di sini saya sudah tambahkan filter per 20 user pakai pagination ya. Pagination kemudian kita bisa klik di sini, klik di konten tabelnya, maka akan kita lihat sebagai admin ini keterangan perangkatnya, redamannya, powernya ya, seperti apa, powernya berapa misalkan. Ini PPOE IP-nya. Nah, kemudian nanti sebagai admin kita juga bisa melihat WLAN configuration-nya, namanya apa, yang connect-nya berapa, seperti itu ya. Yang connect-nya berapa orang. Terus sebagai admin kita juga bisa banyak yang connect ini terjadi beda. Nah, ini yang sebelumnya ini kalau LAN connect ini diambil dari LAN ya, info LAN, bukan di WLAN-nya. Nah, di bagian WLAN ini kita juga bisa edit sebagai admin. Kita bisa ganti username kita bisa ganti password WiFi dan SSID dari perangkat yang dimiliki pelanggan ya. Kita bisa bantu secara langsung di sini. Atau kita bisa mungkin pakai ini chat AI kita, nanti kita arahkan. Untuk saat ini belum ya, nanti kita arahkan ubah, misalkan mau ubah nama WiFi dengan ID pelanggan seperti itu. Nah, bisa aksi di sini. Kalau di halaman pelanggan ini sudah berhasil ya. Di halaman pelanggan ada chat seperti ini. Ini chatbot. Cek pengguna WiFi saya misalnya.
Ini dia menggunakan AI ya, tidak lagi statik, tidak menggunakan komen statik, tapi ini sudah kita bebas. Dalam konteks ini dia akan paham maksud tujuan dari customer itu apa gitu. Kita kan ganti wifi, mengganti nama wifi itu seperti apa. Nah ini juga berlaku di WhatsApp ya, customer tinggal kirim pesan ke WhatsApp buat kita nantinya. Ini berlaku juga buat itu di halaman pelanggan dan di WA pelanggan. Oke, kita lanjut. Ini bagian ACS, detail parameternya ini masih bisa kita lihat ya, detail parameter yang digunakan. Namun untuk beberapa ONT saya masih ada kendala untuk mereka yang memiliki spasi seperti ini. Nah, dia ini memiliki spasi di ID-nya yang ditandai dengan pagar 2D ini adalah spasi. Saya masih ada kegagalan, tapi untuk di pelanggan sendiri ketika dia ganti password itu bisa dilakukan. Hanya saja di halaman admin detailnya ini tidak ditampilkan seperti itu. Oke, itu di bagian network ya. Oke, saya akhiri saja. Itu adalah demo di menu network. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.